lanjutkan videonya silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya. Tadi baru saja saya melantik Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Bapak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10 sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelantikan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dan saya mengharapkan setelah pelantikan ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat segera bisa bekerja kembali. Yang paling penting, saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian. Saya rasa itu. Ada PR khusus yang perlu Bapak soroti dipesankan kepada Sultan Bapak 5 tahun ke depan? Dua hal tadi, karena memang itu persoalan utama dan momok semua negara. Pak, terkait keputusan Ketua KPP, Pak, apa ada alasan khusus memilih Pak Hendra menjadi Ketua KPP? Alasan memilih Pak Hendra? Ya, saya kan sudah kenal lama Pak Hendi sebagai Wali Kota Semarang 2 periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi. Ya, kita harapkan nanti di KPP ini karena mengelola pengadaan barang dan jasa yang sampai ratusan triliun, dan nanti kalau daerah ikut masuk bisa menjadi ribuan triliun. Ya, yang paling penting sistemnya terus diperbaiki sehingga ruang-ruang untuk utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan. Saya rasa itu. Ada alasan khusus Pak menempatkan kader PDI Perjuangan, sebelumnya Pak Zuarana, sekarang Pak Hendi, kader PDI Perjuangan di LKPP, ada alasan khusus? Ya, tadi saya melihat kemampuan, integritas, rekam jejak itu yang saya lihat. Ada target khusus nggak Pak yang diberikan untuk Pak Hendra sendiri, Pak? Bapak berkali-kali Menyelesaikan utamanya produk-produk UMKM supaya semakin banyak, semakin meningkat yang bisa masuk ke e-katalog, baik e-katalog yang di pusat maupun e-katalog lokal. Ini penting sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah, BUMN, dan oleh daerah. Ya, itu aja. Kemarin ada pemilihan ini Pak, PJ Gubernur DKI, Pak Heru Budi Hartono, kenapa akhirnya Bapak memilih Pak Heru? Ya sama, saya sudah kenal Pak Heru kan lama sekali, sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya, itu aja. Pak, sedikit soal batu tulis, Pak. Yang kemarin pertemuan ada Ibu Mega di Bogor, Pak. pertemuan dengan Ibu Mega di Bogor. Pak Ahok kian intens gitu, Pak. Apa? Pak Ahok kian intens suara pendukung. Ya, saya bertemu dengan ketua-ketua partai, utamanya
dalam rangka menjaga stabilitas politik karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi, dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai kita menjelang pemilu, pada ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang enggak kita kehendaki. Ya, sehingga saya intens berbicara dengan ketua partai untuk itu. Termasuk juga untuk 2024 lah, saya kita enggak mungkin tutupi itu. Ya. Bapak benar pertemuan kemarin untuk mendukung Bu Mega meminta Bapak mendukung Bu Puan, Bapak. Pertemuan kemarin katanya bagian dari Bu Mega mendukung Bu Puan. Tanyakan Bu Mega, kandidatnya belum diputuskan oleh PDI kan. Ya. Beliau Pak Presiden dan juga Ibu Megawati yang sudah beri kepercayaan pada saya di LKPP ini. Tugas khususnya yang pertama adalah karena hari ini pasca pandemi COVID ini kita butuh sebuah upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri. Maka turunannya ada turunan untuk e-katalog, kemudian pembuatan P3DN di pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan maupun supportingnya. Atau bahkan yang hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM. Nanti kita akan berkolaborasi, KPP, Dinkop, tentu saja di bawah Kemenko Marifest. Yang tidak kalah penting juga tadi beliau menyampaikan upaya untuk sebuah RUU pengadaan barang dan jasa yang akan ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan. Itu rencana-rencana ke depan dan kami terus akan lakukan konsolidasi. Apapun Pak Anas sudah melakukan hal yang sangat baik di LKPP, kami akan terus komunikasi dan konsolidasi dengan internal supaya tim ini kompak untuk bisa melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Khususnya kapan sih Pak Bapak diminta menjadi kepala LKPP dan seberapa dekat sih Pak Bapak dengan Pak Jokowi tadi katanya sangat dekat? Kalau saya dengan Pak Presiden karena sama-sama di Jawa Tengah pasti saya merasa bahwa saya bagian dari beliau. Pertama di saat dia jadi wali kota, saya waktu itu jadi PLT wali kota. Kemudian beliau 2 kali periode terus gubernur DKI ya. Beliau sudah tingkat provinsi DKI, kami mesti di Jawa Tengah. Tapi kemudian ketemu lagi karena waktu itu kan beliau nyalon presiden. Kita jadi bagian timnya beliau. Jadi insya Allah ya nggak ngerti banyak tentang beliau, tapi saya ada pemahaman karakter beliau yang tidak terlalu banyak dalam perkenalan ini, tapi insya Allah kami profesional. Apakah peran Bapak ini juga atas kepercayaan dari Ibu Megawati Pak kan sebagai kader PDIP? Saya rasa begitu, karena kan saya menggantikan Pak Anas yang juga kader PDI Perjuangan. Pesan Bu Mega apa Pak? Hati-hati, nah, itu duitnya banyak di situ, jadi kamu mesti hati-hati, harus taat azas. Kalau belum matanya ditutup, jangan tergoda hal-hal yang lain. Itu tadi pesannya begitu. Saya akan junjung tinggi integritas itu. Pak, KKN kan tinggi ya Pak ya, terkaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. KKN itu maksudnya? Korupsi. Oh Pak. iya ya. Mungkin ke depan seperti apa Pak upaya Bapak untuk mencegah korupsi pengadaan barang dan jasa ini Pak? Ya makanya regulasi ini kita harus lihat sampai sejauh mana itu bisa membatasi potensi-potensi KKN. Kalau dirasa sudah cukup ya alhamdulillah, tapi kalau dirasa tidak ya pasti kita akan komunikasikan kepada terkait untuk bisa membuat ruang-ruang kontrol supaya potensi itu tidak akan terjadi. Cukup ya? Semarang masih deh. Apa? Di Semarang status sekarang masih wali kota. Oh ya. Ya kalau saya lihat regulasinya pasti harus ada surat pemberhentian dari Kemendagri. Ya. Pak Menteri tadi saya sudah berbicara sama beliau, akan segera proses. Nanti kalau udah ada pemberhentian saya sebagai wali kota, maka akan muncul PLT yang otomatis sesuai regulasi itu adalah wakil wali kota, Bu Ita. Nanti biar proses itu kita jalani sampai dengan surat pemberhentian wali kotanya keluar. Mungkin pesan khusus ke masyarakat Semarang begitu Pak kan ditinggalkan lah sedikitnya begitu ya. Ya kita udah bareng-bareng dari tahun 2010 sampai sekarang. Saya berterima kasih pada semua sedulur-sedulur Semarang
yang sudah bergerak bersama, kerja keras, kemudian dari hasil semua kerja ini, ya alhamdulillah hari ini saya diberi amanah oleh Pak Presiden. Jadi tetap semangat untuk Kota Semarang hebat. Pemberhentiannya kapan sih Pak sebagai wali kota nanti dari? Nah, nanti tanya Pak Mendagri, bukan wilayah saya. Ya. Oh, Pak kan disebut-sebut sebagai salah satu calon untuk DKI Jakarta. Waduh, ya enggak ada hubungannya. Tanggapannya Pak? Enggak ada tanggapan dan kita enggak pernah diskusi tentang itu. Diskusi kita untuk memajukan ekonomi yang ada di bangsa kita lewat LKPP.